ke Thailand. Saudara, pagi ini judul firman Tuhan adalah kedamaian. Kedamaian kalau dalam bahasa Mandarinnya itu Bing An, saudara. Damai sejahtera. Semua orang pasti mencari damai sejahtera. Bahkan firman Tuhan pun mengatakan demikian. Sebelum kita baca 1 Korintus 13 ayat ke-13, saya ajak saudara baca firman Tuhan dulu, Matius 5 ayat 9, saudara. Saya bacakan buat saudara, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Allah tidak punya pilihan, saudara. Kita harus membawa damai sejahtera. Saya mempunyai kebiasaan, kalau setiap kali saya pergi ke kota mana, saudara, saya selalu teringat dengan saudara yang ada di kota itu. Ada beberapa teman, saudara kita ini yang dalam kondisi tidak terhubung di dalam fellowship. Itu yang selalu saya cari, saudara. Beberapa saat yang lalu, minggu lalu, saudara, dalam satu pertemuan, saya duduk bareng sama salah satu pengurus di satu regional, saudara. Berbicara tentang pelayanan dan seterusnya, gitu. Tapi saya teringat, di kota itu ada sesuatu orang yang luar biasa, saudara. Orang yang menjadi key person di wadah pelayanan kita. Tapi dia terputus dengan fellowship. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana caranya gitu. Dan puji Tuhan, Roh Kudus bisa memberitahu gimana caranya untuk connecting gitu. Dan connecting itu perlu, saudara. Damai sejahtera itu tidak akan pernah ada tanpa kita mempunyai fellowship, saudara. Ya, jadi kita mesti sebagai anak-anak Tuhan setiap hari harus memikirkan tentang perdamaian itu, saudara. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang memberikan damai sejahtera dan kehidupan. Kristus itu selalu membawa damai sejahtera. Kita sering dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha kita, dalam kehidupan kita, dalam bisnis, dan seterusnya, selalu ada gangguan, nggak itu dari karyawan, nggak itu dari soal tagihan, soal proyek, dan macam-macam. Soal persaingan dunia yang semakin ketat ini, selalu membuat damai sejahtera kita hilang, saudara. Kadang-kadang kita mengasuhi badai terombang-ambing, saudara. Waduh, nggak jelas semuanya. Tapi ingat, saudara, Master kita Tuhan Yesus selalu di dalam damai sejahtera Tuhan. Kenapa, saudara? Pada saat kapal terombang-ambing, Petrus bingung. Tuhan, kok bisa loh? Kita ini sudah mau masuk ke laut, mau karam kapalnya. Kamu masih bisa duduk di paling bawah, di buritan, dan tidur dengan tenang dan nyenyak, saudara. Itulah damai sejahtera itu. Di dalam situasi apapun, saudara. Tapi damai sejahteranya luar biasa. Waktu Yesus bangun, dan Yesus bilang apa? Hai, kamu orang yang kurang percaya, katanya. Pada saat dia bangun, dan dia hardik badai itu, dan badai itu langsung diam, saudara. Artinya apa, saudara? Kristus itu membawa damai sejahtera. Apakah Kristus damai sejahtera itu berlabuh di dalam diri kita? Kita sendiri yang tahu. Kehidupan kita sehari-hari, dalam kita menjalani kehidupan ini, akan menunjukkan Kristus itu ada nggak di dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi firman Tuhan, saudara. Lukas 10 ayat ke-5. Saya bacakan buat saudara. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Bing An ada di rumah ini. Di tulisan di dalam tulisan di WA saya tulis, saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus ada di dalam rumah ini. Selalu mengingatkan itu. Maka itu rumah adalah tempat damai sejahtera. Kadang-kadang saya mikir, saya ini sampai di mana levelnya damai sejahtera gitu. Semalam, saudara, cucu saya itu kalau mau tidur malam, mereka nggak langsung tidur dulu. Masuk dalam kamar saya. Mulai mereka ambil organ, ngambil piano kecil. Mulai mereka bikin gaduh kan. Lompat-lompat di tempat tidur saya gitu. Kadang-kadang istri saya bilang, ayo ini mak sudah waktunya tidur. Mereka happy sekali, saudara. Kenapa gitu? Karena ada damai sejahtera Kristus. Sama dalam kehidupan kita. Pada saat kita masuk di dalam pelayanan, damai sejahtera kita ini rasanya penuh gitu kan. Kenapa? Karena Bapa kita adalah membawa damai sejahtera. Kalau kehidupan kita pribadi, kita tidak bisa memiliki damai sejahtera itu, atmosfernya itu akan tersebar. Satu rumah, semua orang tidak ada yang merasa damai.
pembantunya sering keluar masuk, keluarga yang di dalam rumah tidak sejahtera. Lah seperti itu tidak membawa damai sejahtera Kristus. Puji Tuhan FGB Men ini kelompok orang-orang yang ngerti tentang damai sejahtera. Sehingga di dalam apa? Di dalam usahamu. Saya ingat Pak Timotius cerita, wah karyawannya itu merasa damai gitu. Karena apa? Di dalam kedamaian ada kepercayaan. Di dalam kedamaian, di situ ada berkat Tuhan, saudara. Karena apa? Pembeli pun juga akan datang, langganan pun juga akan datang. Saya memiliki pekerjaan di Jakarta, saudara, sampai puluhan tahun. Saya kadang-kadang mikir, kenapa ya? Padahal yang namanya pekerjaan ini, orang lain banyak yang bisa mengerjakan. Mungkin teknologinya lebih bagus, mungkin macam-macam, saudara. Tapi kenapa orang ini selalu mencari kita? Karena ada damai sejahtera itu, saudara. Damai sejahtera itu sangat-sangat mengapa namanya bisa mempengaruhi, saudara, membawa atmosfer di sekitarnya itu menjadi damai, saudara. Kayak contoh yang sederhana, saudara. Kemarin saya memanggil tukang AC, Mas, tolong AC saya di rumah di servis gitu. Terus dia bilang, Pak, maaf, saya lagi sakit katanya. Oh, aku doakan kamu ya biar cepat sembuh. Saudara, perkataan aku mendoakan kamu saja, itu sudah membawa damai sejahtera keluar, saudara. Orang itu langsung bilang apa? Pak, terima kasih, katanya. Cuma perkataan saja, mendoakan orang lain, itu sudah membawa damai sejahtera. Di tengah-tengah kekelaman dunia saat ini, saudara, kita perlu damai sejahtera Tuhan. Di tengah ketidakpastian, saudara, apalagi di menjelang pemilu saat ini, bukan cuma di Indonesia, hari-hari ini sudah ada 64 negara, 49% penduduk bumi sedang melakukan pemilu, termasuk Ukraina yang sedang perang pun hari ini mereka juga sibuk untuk pemilu. Demikian juga di Timur Tengah, di Afrika, semua mereka di dalam situasi seperti yang kita alami hari-hari ini. Tapi jangan lupa, biarlah damai sejahtera Kristus itu tetap ada di dalam kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan lagi, saudara, di Kolose 5, di Kolose 3 ayat 15. Kolose 3:15 mengatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Maka itu kita mesti, damai sejahtera itu kita harus ngerti. Jangan sampai kita nggak ngerti, Pak, damaiku ini ya berantem itu, Pak. Damaiku itu ya berkelahi. Itu salah, saudara. Damai sejahtera adalah sesuatu yang saudara bisa rasakan. Semua orang, semua keluarga di dalam kehidupan ini pasti mencari yang namanya damai sejahtera itu. Mencari bing-an itu, saudara ya. Kata-kata bing-an itu, bing itu artinya keadilan. An itu apa? Damai, saudara. Maka itu, saya pikir hilang. Damai sejahtera itu, bing-an itu, ini luar biasa. Kenapa? Huruf pertamanya itu bing, saudara. Bing itu keadilan. Tanpa keadilan, susah untuk mendapatkan damai sejahtera. Apakah hidup kita sudah adil? Bagaimana hidupmu dengan karyawanmu? Bagaimana hidupmu dengan keluargamu? Bagaimana hidupmu dengan anak-anakmu? Apakah kita bisa bing? Artinya apa? Adil. Saya punya 3 putra, saudara. Di dalam diri saya tidak punya membedakan. Mungkin anak satu punya kelebihan ini, anak satunya punya kelebihan ini, anak satunya punya kelebihan ini. Selama Kristus, salib itu ada di dalam diri kita, kita itu selalu melihat apa? Hal-hal yang positif. Jangan melihat yang negatif. Karena apa? Kristus itu positif. Maka itu kalau kita bisa dengan kacamata salib itu melihatnya, kita akan sama. Saudara. Saya sama anak-anak saya tidak pernah membedakan ini gini. Malah saya tahu, oh kalau yang ini dia nggak bisa ngerjain. Kalau yang ini dia bisa ngerjain. Karena saya tahu semua pasti punya plusnya. Lah kalau di dalam rumah ada yang namanya bing itu, keadilan, maka damai sejahtera kita akan penuh, saudara. Di rumah itu akan merasakan damai sejahtera itu terhadap istrimu, terhadap cucumu, terhadap karyawanmu. Kita mesti punya yang namanya bing itu ya, saudara. Tulisannya bing itu maksudnya keadilan. Hendaklah keadilan itu ada di dalam kehidupan kita. Kemudian apa? An. An itu apa? Kalau saudara ngerti tulisan Chinese ya, Mandarin ya. An itu tulisannya yang atas itu rumah, saudara. Di dalamnya tuh perempuan, saudara. Perempuannya cuma satu gitu. Ya, jadi rumah perempuannya cuma satu, an itu perempuannya cuma satu. Lah kalau kita nggak satu perempuannya bisa ribut nggak karu-karuan, saudara. Maka itu bing an itu aneh. Saya kadang-kadang mikir kenapa tulisan an itu bawahnya kok tidak dikasih nan gitu ya.
lelaki gitu. Kalau lelaki itu tulisan nan laki, kalau saudara pergi ke toilet ada tulisannya nan gitu, itu tulisannya apa? Atasnya Dien, bawahnya Li, saudara. Dien itu bicara tentang apa? Sawah. Li itu tenaga. Jadi kalau laki-laki itu ceritanya pasti mikirnya Dien sama Tenogo, saudara gitu ya, Dien gitu. Tapi kalau di rumah itu nih gitu. Maka itu di rumah kalau ada perempuan satu itu pasti ada damai sejahtera. Maka itu Bing-an. Tulisan ini sudah 5.000 tahun yang lalu dan memang ada artinya di dalam tulisan-tulisan itu. Maka itu mesti belajar, saudara. Saya sampai sekarang ini masih belajar terus walaupun usia demikian karena saya ingin mencari gitu. Ada sesuatu, oh tulisannya seperti ini mengingat kita. Oh aku ngerti maksudnya seperti ini. Hikmat Tuhan akan lebih dalam lagi kita mengerti, saudara. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 13, saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Katanya apa? Tinggal 3 hal ini. Akhir zaman ini, saudara, kita kalau mau penuh dengan damai sejahtera Kristus, ingat, saudara, 3 hal ini yang kita harus punya. Selalu saya ulang-ulang supaya kita ingat, saudara. Iman, pengharapan, dan kasih. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara. Harus ada iman, pengharapan, dan kasih. Karena di Galatia 2, di situ disebutkan sebagai soko guru jemaat. Waktu itu Paulus ngomong, ini loh 3 yang menjadi tiangnya soko guru gereja, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Maka itu di Korintus yang ditulis oleh Paulus juga sama. Iman, pengharapan, dan kasih. Kita harus membangun iman kita. Full Gospel punya FCBH, saudara. Maka itu ikutin, saudara. Baca firman Tuhan. Saudara jangan pernah mikir, wah aku kapan mulainya. Pokoknya hari ini sampai di mana, baca saja, saudara. Banyak hal yang kita akan tahu, mengerti di akhir zaman ini. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu iman supaya iman kita bertumbuh. Karena apa? Dari iman itu timbul pengharapan, saudara. Dari baca firman Tuhan itu kita ngerti akan kasih Kristus. Mengasihi itu bagaimana, saudara. Kadang-kadang di dalam fellowship pun, di dalam chapter pun, sering kita ketemu orang-orang yang kadang-kadang membuat masalah, saudara. Kalau kita tidak mempunyai kasih, maka kita akan kedodoran. Tapi kalau kita punya kasih, kita tahu apa yang mesti harus kita lakukan. Jadi jangan pernah takut, saudara. Damai sejahtera itu adalah sesuatu yang memang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan Yesaya 48. Ayat ke-17. Yesaya 48 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Bayangin, saudara. Kalau kita membaca firman, kita merenungkan firman, damai sejahtera dari Kristus selalu hadir, saudara. Setiap pagi, saudara. Setiap hari, saudara. Saya kadang-kadang sibuk mengirimkan mention firman Tuhan ke teman-teman, itu juga terlambat. Tapi kalau pagi saya masih lakukan, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya tahu itulah sumber kehidupan kita. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita hidup bergaul dengan Allah, maka damai sejahteramu tidak akan kehabisan. Di tengah-tengah situasi sekitar kita kayak sekarang ini pun, damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. FGB Men, be strong in the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Pak Sukamto. Saya pamit sekalian ya Pak ya. Oh, ya, thank you Pak Tan Sri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Terima kasih Pak Tan. Ya.